Bab 1021. Daniel sibuk sepanjang malam. Baru mematikan komputer pada pukul 5 pagi. Dia memijat kening, bersiap untuk istirahat 2 jam. Saat ini, tiba-tiba Thomas mengetuk pintu. Tuan Daniel, ada yang ingin aku laporkan. Masuk, Daniel menjawab. Thomas berjalan masuk, menutup pintu, lalu melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada kamera pengawas, barulah dia melaporkan dengan suara rendah. Aku sudah memeriksa semuanya. Tidak ada masalah. Linda juga dikurung dengan baik. Mengenai Ryan, katakan. Daniel mengerutkan kening. Sejauh ini, dia belum menemukan masalah. Tapi dia bilang, Tuan Besar menutup pintu rapat-rapat. Juga menambah penjaga. Sepertinya sedikit mencurigakan. Thomas berkata dengan suara rendah. Saat mendengar hal ini, ekspresi Daniel berubah menjadi sangat serius. Setelah diam beberapa detik, barulah memberi instruksi, suruh Ryan berjaga di sana. Kalau menemukan masalah, segera beritahu aku. Baik, Thomas segera pergi menyampaikan. Awalnya Daniel ingin istirahat, sekarang malah sama sekali tidak bisa tidur. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat Tuan Besar? Kira-kira hati Daniel sudah bisa menebaknya sekitar 70–80%. Baru menjalani hidup yang tenang selama setengah bulan. Sekarang harus sibuk lagi. Daniel menghela napas dalam-dalam. Lalu berdiri dan pergi mandi. Berganti pakaian yang nyaman. Langsung turun ke lantai bawah. Tuan, selamat pagi. Bibi Riana baru bangun. Hendak pergi ke dapur. Ia tidak menyangka Daniel juga turun. Anda tidak tidur sepanjang malam. Atau baru bangun? Menurutmu, Daniel bercanda. Rona wajahku begitu baik. Tentu saja baru bangun. Baguslah, baguslah. Bibi Riana mengangguk sambil tersenyum. Kenapa tidak tidur lebih lama? Pekerjaan kantor terlalu banyak. Aku harus tinggal di kantor mulai hari ini. Kalau tidak, pekerjaan akan semakin menumpuk. Daniel langsung berjalan ke arah dapur. Jadi, aku ingin membuatkan sarapan untuk mereka sebelum pergi. Hah, mulai hari ini, Anda tidak pulang dan tinggal di sini. Bibi Riana bertanya dengan tercengang. Kalau begitu, Anda tinggal di mana? Ada kamar tidur di kantorku. Daniel menjawab, sekaligus mulai menelepon. Halo, Winnie. Beritahu yang lain. Mulai hari ini, semua manajemen dan kantor presidir mulai lembur. Karyawan penting menginap di kantor. Aku yang akan mulai menginap. Benar, setelah menutup telepon, Daniel mulai menyingsingkan lengan baju untuk membuat sarapan. Tuan yang malang, sungguh bekerja keras. Bibi Riana merasa sedih. Sudah, cepat bantu aku. Daniel mendesak. Kalau tidak, mereka tidak bisa langsung makan setelah bangun. Baik, saat bangun, Tracy merasakan bau darah di mulutnya. Dia bangkit dengan linglung. Pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu melihat bibirnya terluka karena digigit. Meski lukanya sudah diobati, tapi masih bisa terlihat luka itu sangat parah. Selain itu, giginya kebas, sepertinya sudah menggigit sesuatu dengan sangat kuat. Seharusnya bukan bibirnya sendiri. Nona Tracy, bolehkah aku masuk? Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, Tracy menjawab. Naomi dan Amanda berjalan masuk bersama. Amanda juga membawa kotak obat. Nona Tracy, setelah mencuci muka, kami akan mengoleskan obat untuk Anda. Naomi mempersilakan Amanda duduk. Ya, Tracy mencuci wajah dengan sederhana. Lalu keluar dari toilet. Tadi malam ada petir lagi. Benar, Naomi mengangguk. Lalu berkata sambil tersenyum. Tapi, kondisi Anda sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tertidur dengan sangat cepat, juga tidak mimisan, itu menunjukkan bahwa pengobatan tabib Hansen berkhasiat. Baguslah, Tracy merasa lega. Kak Tracy, cepat duduk. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Amanda membuka kotak obat. Guru sedang mengobati Presidir Daniel. Nanti aku harus ke sana. Ada apa dengannya? Tracy bertanya dengan bingung. Anda tidak ingat? Naomi bertanya dengan canggung. Tadi malam Anda menggigit tangannya sampai kulit dan dagingnya hampir copot. Benar, benar, sungguh menakutkan. Amanda terus mengangguk. Kemarin malam guru menjahitnya. Itu pasti akan meninggalkan bekas. Bab 1022. Dia seorang pria.
Tidak masalah kalau ada bekas. Tapi itu sungguh sangat sakit saat memikirkan luka itu. Naomi merasa sedikit tidak tega. Sudah digigit sampai seperti itu. Tapi sama sekali tidak bersuara. Malah masih mencemaskan luka Anda. Benar, sekarang aku merasa. Dulu sudah salah paham padanya. Dia cukup baik, Amanda berkata dengan serius. Guru juga memujinya. Tracy tidak bicara. Memikirkan kembali masalah yang terjadi tadi malam. Dia samar-sama mengingatnya. Kemarin, dia menggigit diri sendiri dulu. Demi mencegahnya melukai diri sendiri. Barulah pria itu mengulurkan tangan. Sudah selesai. Setelah mengoleskan obat, Amanda mengingatkan. Kak Tracy, cepat turun. Presdir Daniel sudah selesai membuat pangsit. Menunggumu untuk sarapan. Ya, kamu simpan kotak obat. Kita sarapan bersama. Tracy menepuk tangan Amanda. Ya, Amanda pergi. Tracy mulai berganti pakaian. Naomi berkata di samping. Dia bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan. Sudah sibuk selama 2 jam. Sungguh sangat perhatian. Dia sangat baik pada Anda dan anak-anak. Apa yang ingin kamu katakan? Tracy bertanya dengan dingin. Naomi segera menunduk. Tidak berani bicara. Setelah berbaikan dengan Ryan, kamu mulai membantunya bicara. Tracy berkata dengan kesal. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Nona Tracy, akhir-akhir ini, dia memang melakukannya dengan sangat baik. Tapi itu tidak bisa menghapus kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau dibandingkan, apalah arti dari hal-hal kecil yang dia lakukan ini? Tracy mengatakannya untuk Naomi, juga mengatakannya untuk diri sendiri. Dia terus mengingatkan diri sendiri dalam hati. Tidak boleh berhati lembut. Tidak boleh berhati lembut. Sungguh tidak boleh berhati lembut. Dendam belum dibalas. Kalau berhati lembut di saat ini, maka dia akan bersalah pada semua penderitaan yang dia alami sendiri. Juga bersalah pada bibi Juni yang sudah meninggal. Baiklah. Anda benar. Naomi tidak berani banyak bicara. Aku tidak menentang kamu bersama Ryan. Saat melihat Naomi sedih dan tidak bersemangat, Tracy menghiburnya dengan berkata, kalau kelak kalian punya rencana jangka panjang, asalkan tidak merugikan kepentingan keluarga Moore, aku akan memohon pada kakak. Tapi, jangan mencoba membujukku memaafkan Daniel. Itu 2 hal yang berbeda. Aku tahu. Maaf. Naomi terus minta maaf. Tracy menepuk bahunya, lalu berganti sepatu dan turun ke lantai bawah dengan cepat. Hari ini dia sangat bersemangat, berencana untuk pergi ke Laut Selatan untuk melihat-lihat. Meski proyek itu dihentikan dan uangnya sudah dikembalikan, tapi dia masih ingin berusaha lagi. Lihat apakah bisa dikembangkan. Mami, mari cepat sarapan. Ketiga anak sudah duduk dengan baik di ruang makan. Saat melihat pangsit yang diletakkan di depan, air liur ketiga anak hampir menetes. Oke, Tracy turun dengan cepat. Saat melihat anak-anak, muncul senyuman cerah di wajahnya. Carlos, Charles, Carla. Selamat pagi. Mami. Selamat pagi. Anak-anak menyapa dengan serempak. Sungguh ramai. Tabib Hansen menghampiri dengan dipapah oleh Dixon. Tabib Hansen. Tracy segera pergi menyambutnya. Kakek Hansen. Selamat pagi. Anak-anak menyapa dengan akrab. Anak baik. Anak baik. Begitu melihat ketiga anak, Tabib Hansen sangat gembira. Suasana keluarga ini sungguh bagus. Selalu ramai setiap hari. Sekeluarga besar makan bersama. Nafsu makan pun membaik. Hahaha. Tabib Hansen, ucapan Anda sangat benar. Aku juga merasa seperti itu. Bibi Riana menghampiri dengan membawa pangsit, berkata sambil tersenyum. Hal yang paling membuatku gembira setiap hari adalah melihat semuanya makan masakanku. Tapi pangsit hari ini dibuat oleh Tuan Daniel. Mulai dari membuat kulit, menyiapkan isian, sampai membungkus pangsit. Semuanya Tuan yang menyelesaikannya sendiri. Tangannya masih terluka. Jangan sampai terkena air. Tabib Hansen segera mengingatkan. Tadi aku menyuruh Dixon untuk memanggilnya datang mengganti perban. Dia malah bilang akan menggantinya setelah sarapan. Aku juga membujuknya seperti itu. Dia malah tidak mendengarnya. Bibi Riana tampak sedih. Tapi aku yang membuat adonannya. Aku tidak membiarkannya menyentuh air. Baguslah. Bab 1023. Sekeluarga sarapan dengan ramai dan gembira. Daniel menjaga ketiga anak dengan perhatian.
Kadang juga mengobrol santai dengan Tabib Hansen. Tabib Hansen mengungkit masalah kemarin malam lagi. Setelah makan, kamu ikut aku ke ruang medis. Aku akan memeriksa matamu. Mataku sangat baik. Daniel sedang mengaduk bubur dalam mangkuk Carla. Asap mengepul, membentuk kabut tipis di depan matanya. Tracy mendongak dan melihat mata Daniel. Selain sedikit merah, yang lainnya tidak ada masalah. Mungkin tidak tidur dengan baik. Sekarang tidak bisa terlihat. Ada masalah atau tidak? Tabib Hansen menyipitkan mata, melihat Daniel dengan cermat. Tidak apa-apa. Kemarin hanya ada seekor serangga yang terbang melewati mata. Daniel menoleh dan menyuapi bubur untuk Carla. Saat ini, ponselnya berbunyi. Tracy mengulurkan tangan mengambil mangkuknya dan berkata, biar aku saja. Daniel memberikan mangkuk padanya, lalu berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Katakan. Ternyata dugaan Anda tepat. Di ujung telepon, Ryan sedang melaporkan masalah penting. Daniel mengerutkan kening dengan erat, tapi kembali tenang dengan sangat cepat. Berkata dengan suara rendah, aku tahu. Kamu awasi dulu. Mengerti. Setelah menutup telepon, Daniel kembali ke meja makan, mengambil mangkuk dari tangan Tracy. Biar aku saja. Kemudian, dia menyuapi Carla sampai habis dengan tenang, lalu menyeka mulutnya. Berkata dengan lembut, Carla, papi harus sibuk bekerja selama beberapa hari ini, tidak bisa menemanimu. Kamu harus menjalani pengobatan dengan patuh. Mengerti? Ya, mengerti. Carla mengangguk dengan patuh. Papi bekerjalah. Kami akan menjaga Carla. Charles berkata sambil menepuk dadanya. Papi juga tidak perlu menemani kami di malam hari. Kami bisa bermain catur sendiri. Papi tidak akan pulang ke rumah selama beberapa hari ini. Daniel mengelus kepala kecilnya. Ada banyak hal yang harus diselesaikan di kantor. Papi harus tinggal di kantor. Saat mendengar hal ini, semua orang tercengang. Tracy sedikit terkejut. Dia terus mengira bahwa dia sudah tidak punya perasaan padanya. Tidak disangka. Saat mendengar pria ini akan pergi, hatinya malah merasa sedikit kehilangan. Mungkin karena selama ini kehidupan sekeluarga berkumpul bersama terlalu indah, sehingga terbentuk rasa kehilangan. Tapi, Tracy kembali ke akal sehat dengan sangat cepat, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Berkata dengan datar, aku akan menjaga anak-anak dengan baik. Kamu tenang saja, apa merasa sedikit berat hati padaku? Daniel melihatnya sambil tersenyum. Dasar gila, Tracy memelototinya. Berkata dengan kesal. Akhirnya orang sial sepertimu pergi. Aku sangat senang, lain di mulut, lain di hati. Daniel berkata dengan penuh percaya diri. Aku sudah harus pergi. Daniel memeluk ketiga anak. Setelah kerjaan papi selesai, papi akan menemani kalian. Papi akan sibuk berapa lama? Carla melihat Daniel dengan mata merah dan tidak rela. Tidak akan terlalu lama. Daniel mengelus wajah kecilnya. Papi. Kalau begitu, papi harus jaga kesehatan. Charles juga tidak rela. Tapi dia harus terlihat lebih tegar. Setelah selesai, papi harus membawa kami pergi ke taman bermain. Papi berjanji. Daniel menempelkan tinjunya dengan tinju Charles. Lalu melihat Carlos. Carlos, kenapa kamu tidak bicara? Aku hanya merasa terlalu tiba-tiba. Tidak disangka. Kondisi kali ini bisa begitu serius. Carlos melihat Daniel dengan tatapan rumit. Kekuatan opini publik memang sangat kuat. Saat mendengar ucapan ini, suasana hati Tracy sedikit rumit. Charles dan Carla tidak mengerti. Tentu saja tidak akan mengerti apa yang dihadapi Daniel sekarang. Tapi Carlos berbeda. Dia anak jenius dalam bidang teknologi. Harus melihat berita keuangan setiap hari. Memperhatikan situasi bisnis. Dia tahu. Setelah skandal Devina terungkap di internet, itu memberikan pukulan sangat besar pada grup Skywell dan grup Wollens. Sebelumnya dia selalu mengira, papi bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Dan sekarang, saat mendengar papi harus tinggal di kantor demi menyelesaikan masalah ini, dia pun mengerti bahwa tingkat keseriusan masalah melebihi bayangannya. Bab 1024. Dilihat dari luar, perang bisnis keluarga Moore dan keluarga Wollens tidak akan memengaruhi anak-anak. Tapi sekarang kelihatannya itu akan memberi pengaruh. Hal yang paling dicemaskan Tracy sedang terjadi secara perlahan-lahan. Papi bisa menyelesaikannya.
Tenang saja, Daniel mengelus kepala kecil Carlos. Kamu masih kecil. Jangan mencemaskan begitu banyak hal. Apa papi sungguh tidak apa-apa? Carlos sedikit mencemaskannya. Anak bodoh. Tidak ada yang tidak bisa papi lakukan. Daniel kembali arogan seperti biasa. Berkata sambil menepuk dadanya. Mana mungkin masalah sekecil itu bisa menyulitkan papi. Baguslah. Saat melihat papi begitu percaya diri, Carlos merasa sedikit lega. Kalau begitu, papi harus jaga diri. Papi tahu. Daniel mencubit pipinya. Berbalik dan mengulurkan tangan pada Tracy. Mari, kamu juga peluk. Pergi. Tracy memelototinya dengan dingin. Tapi tanpa sengaja melihat tangan yang diperban dengan erat. Kelihatannya, tadi malam dia benar-benar menggigitnya dengan sangat kuat. Muncul rasa bersalah dalam hatinya. Tapi dia malah menutupinya dengan sikap dingin. Haha, Daniel tidak keberatan. Malah membelai rambutnya dengan manja. Lalu berbalik dan berpamitan dengan anak-anak. Papi pergi. Kalian harus patuh. Papi. Sampai jumpa. Anak-anak melambaikan tangan dan berpamitan dengan Daniel. Setelah selesai, datanglah ke sini. Aku akan memeriksamu. Tabib Hansen berpesan. Baik, terima kasih. Tabib Hansen. Daniel tersenyum dan mengangguk. Pengawal keluarga Wollens turun dari lantai atas dengan membawa koper. Di luar, Hartono juga sudah menyiapkan mobil. Melihat Paula dari kejauhan melalui jendela mobil. Tatapan Paula dan dia bertemu. Tapi malah tidak berani menghampiri dan menyapa. Mami, aku ingin keluar untuk mengantar papi. Begitu selesai bicara, Charles langsung berlari keluar. Carlos juga ikut berlari keluar. Mami, aku juga ingin keluar. Carla panik. Baiklah. Mami temani kalian keluar. Tracy menggendong Carla dan keluar untuk mengantar Daniel. Daniel melambaikan tangan pada anak-anak dan berpamitan. Lalu naik ke mobil. Begitu melihat mobil melaju pergi, Carla langsung menangis. Saat mendengar Carla menangis, air mata Charles juga mengalir dengan sangat cepat. Hanya saja dia merapatkan mulut kecilnya erat-erat, tidak mengeluarkan suara. Mata Carlos memerah. Menunduk dan tidak bersuara. Tidak apa-apa. Papi hanya pergi ke kantor untuk bekerja. Bukan tidak akan kembali lagi. Tracy segera menghibur. Kalau merindukannya, kalian bisa meneleponnya. Aku ingin melihat papi setiap hari. Carla berkata sambil menangis. Aku ingin kita sekeluarga bersama selamanya. Aku juga. Charles menyeka air mata dan berkata. Sama seperti beberapa hari ini. Sungguh bahagia. Carlos tidak mengatakan apa-apa, tapi malah membuat orang lebih cemas. Saat melihat anak-anak, perasaan Tracy sangat rumit. Dia sungguh berharap anak-anak bisa menjalani hidup dengan gembira setiap hari. Tapi, dia tidak berani memberikan janji apapun pada mereka. Hanya bisa memperbaiki suasana hati mereka dengan mengalihkan topik. Tapi dia harus membujuk sangat lama. Barulah anak-anak merasa lebih baik. Kemudian, setiap orang pergi melakukan kesibukan masing-masing. Carla pergi menjalani pengobatan. Carlos dan Charles pergi mengikuti kelas secara daring. Tracy punya banyak urusan kantor yang belum diselesaikan. Berencana kembali ke ruang kerja untuk menanganinya. Saat ini, Naomi membawa beberapa dokumen untuk ditandatangani. Paula juga datang untuk melaporkan pekerjaan. Saat melihat wajahnya berseri-seri, Naomi menggodanya. Beginilah orang yang sedang jatuh cinta. Meski berjarak sejauh belasan meter, tapi tetap bisa merasa gembira seharian hanya dengan melihatnya sekilas. Terus saja menertawaiku. Paula, membalas dengan wajah memerah. Rianmu tidak datang. Kamu merasa kehilangan kan? Sembarangan. Aku tidak seperti itu. Naomi langsung menyangkal. Apa kamu kira aku seperti kamu yang mengutamakan cinta? Kamu memang keras kepala. Paula bercanda. Rian sudah tidak kelihatan selama setengah bulan. Aneh kalau kamu tidak merindukannya. Apa yang perlu dirindukan? Tidak kelihatan selama setengah bulan. Tracy tiba-tiba terkejut. Mendongak dan bertanya pada Naomi. Apa yang dilakukan Rian? Bab 1025. Aku juga tidak tahu. Sejak terakhir kali dia dan Presdir mengantar ketiga anak ke sini, dia tidak menghubungiku lagi. Naomi berkata dengan datar. Aku mengirimnya pesan 1 kali. Dia bilang sedang sibuk. Jadi aku tidak memedulikannya lagi. Apa kalian bertengkar?
Paula bertanya dengan perhatian. Tidak, Naomi merasa sedikit kesal dalam hati. Tapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk terlihat lemah. Berpura-pura berkata dengan sombong. Terserah dia mau menghubungiku atau tidak. Aku juga tidak mengharapkannya. Jangan begitu. Diam. Suara Tracy yang serius menyela ucapan Paula. Segera pergi selidiki keberadaan Ryan. Cepat. Saat melihat sikap Tracy, Naomi dan Paula langsung menjadi serius. Baik, Naomi segera melaksanakannya. Nona Tracy, Anda curiga ada masalah dengan Presdir Daniel? Paula bertanya dengan tidak tenang. Seharusnya tidak ada kan? Kamu awasi Hartono. Lihat dia dan Daniel pergi kemana. Segera laporkan padaku semua posisi mereka. Tracy memerintah. Baik, Paula tidak berani banyak bertanya. Langsung pergi melaksanakan. Jika menghadapi masalah penting, Naomi dan Paula akan mengikuti perintah Tracy dengan serius. Tidak akan memengaruhi rencana Tracy karena alasan pribadi. Untuk hal ini, Tracy benar-benar percaya pada mereka. Sebaliknya, yang tidak dia percayai adalah Daniel. Sebelumnya dia tidak menyadarinya. Sungguh mengira Daniel pergi menyelesaikan urusan kantor. Tadi saat Naomi dan Paula bilang bahwa sudah lama tidak melihat Ryan, barulah dia menyadari ada yang tidak beres. Ryan adalah tangan kanan Daniel yang sangat dipercaya. Daniel selalu membawanya kemanapun dia pergi. Meski tidak membiarkan Ryan tinggal di sini karena ingin menghindari kecurigaan, tapi tidak perlu langsung menghilang begitu saja kan. Selain itu, dia juga tidak menghubungi Naomi secara pribadi. Pasti ada masalah. Dari awal Tracy bisa melihatnya. Ryan dan Hartono sengaja mendekati Naomi dan Paula. Juga tahu bahwa itu adalah instruksi Daniel. Pria itu bisa memanfaatkan bawahan untuk mendapatkan informasi. Kenapa dia tidak melakukan hal yang sama? Ini disebut menggunakan metode yang sama untuk mencelakai orang tersebut. Sebenarnya sekarang, selain pertarungan bisnis di antara kedua perusahaan, masih ada satu masalah besar yang tidak bisa diselesaikan. Itu adalah Devina. 2 tahun lalu, Devina menginstruksikan Linda untuk membunuh dia dan Bibi Juni di Thailand. Tracy harus membalas dendam berdarah itu. Tapi sudah sekian lama, Tracy tidak bisa menangkap Devina meski sudah menggunakan seluruh kekuatan. Devina bisa tiba-tiba muncul untuk membunuhnya, tapi malah bisa melarikan diri begitu saja. Devina sungguh begitu hebat, atau ada orang yang diam-diam membantunya. Tracy terus mencurigai masalah ini. Dulu Daniel melindungi Linda, menyembunyikannya di villa sisi selatan. Tracy sangat emosi. Alasan kenapa Tracy tidak marah padanya, karena Carla tiba-tiba keracunan. Mengobati anak lebih penting. Alasan kedua, Tracy melihat orang-orang Daniel terus menjaga Linda dengan ketat, juga mengumpulkan banyak bukti bahwa Devina memerintahnya untuk melakukan pembunuhan. Karena itu, Tracy berencana untuk menunggu dan melihat apakah Daniel benar-benar mau menggunakan Linda untuk menangkap Devina. Biar bagaimanapun, Linda hanyalah seorang tokoh kecil. Tokoh besar yang sebenarnya adalah Devina Wallens. Tapi sekarang, Tracy memiliki sebuah dugaan baru dalam benaknya. Daniel, atau mungkin saja Tuan Besar, yang menyembunyikan Devina, dan kesibukan Ryan selama beberapa hari ini. Apa sebenarnya sedang menangani masalah ini? Kalau sungguh seperti itu, maka itu benar-benar menghancurkan batasan terakhir dalam hati Tracy. Nona Tracy, Naomi datang melapor dengan tergesa-gesa. Tadi aku menemukan bahwa, selama beberapa waktu ini, Ryan terus menyelidiki keberadaan Devina. Aku tidak bisa menemukan di mana dia sekarang. Ponselnya juga tidak aktif. Benar-benar putus komunikasi. Cari terus. Tracy memperingatkan dengan serius. Ini masalah besar. Aku tidak peduli bagaimana hubunganmu dengannya. Kamu harus ingat, akulah tuanmu. Aku mengerti. Nona Tracy tenang saja.